Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru masih mengenai dilutive securities, tapi di sini kita akan menghitung basic EPS dan juga dilutive EPS. Nah, di sini kita akan bahas dua problem, yaitu problem 5 dan juga problem 6. Untuk problem 5, teman-teman bisa lihat di modul di halaman 9 sampai dengan halaman 10. Nah, jadi di sini pada dasarnya kita akan menghitung yang namanya basic EPS dan dengan dilutive EPS. Nah, basic EPS sendiri ini bisa kita cari rumusnya yaitu net income dikurang dengan preferred dividend yang convertible dikurang dengan preferred dividend yang non-convertible dibagi dengan WANOS. Atau WANOS ini adalah weighted average number of outstanding share. Nah, jadi kita nanti akan menghitung dulu berapa WANOS-nya, lalu kita akan menghitung basic EPS dibagi dengan WANOS. Nah, untuk yang dilutive EPS, ini kita akan menghitung berdasarkan net income dikurang dengan preferred dividend convertible, dikurang dengan preferred dividend yang non-convertible, ditambah dengan preferred dividend convertible, ditambah dengan interest dikali 1 minus tax. Nah, dibagi dengan WANOS, dan ditambah dengan penambahan outstanding share dari penukaran convertible preference, convertible bonds, terus ada dari share warrant dan juga dari share option. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke soalnya. Nah, di sini Gajeko merupakan perusahaan yang bergerak di bidang alat rumah tangga yang memproduksi segala macam peralatan rumah tangga. Selama tahun 2021, cukup banyak pergerakan saham biasa yang terjadi pada Gajeko. Nah, jadi di sini kita tuh dikasih tahu nih informasi-informasi tentang transaksi apa aja yang terjadi di perusahaan ini. Nah, lalu kita juga dikasih informasi tambahan mengenai laba sebelum pajaknya, lalu jumlah saham preferennya, jumlah saham preferen yang tidak dapat dikonversi, lalu ada juga share option di sini, lalu ada harga pasar sahamnya, tarif pajak, dan juga dia kasih tahu ada bayar cash dividen. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung WANOS, lalu basic EPS, dan dilutive EPS. Nah, sekarang kita akan mulai dulu nih dari menghitung WANOS dulu. Oke, jadi di sini pada 3 Januari 2021, perusahaan menerbitkan 270.000 lembar saham. Perusahaan juga membagikan dividen saham kepada pemegang saham biasanya sebesar 30% dan dari saham beredar pada 30 April 2021. Nah, jadi di sini kita bisa lihat nih, kita tuh nggak dikasih informasi mengenai berapa jumlah lembar saham yang beredar pada awal tahun atau di 1 Januari 2021. Kita langsung dikasih tahu bahwa di 3 Januari ada transaksi diterbitin 270.000 lembar, lalu ada juga dia bagi dividen di tanggal 30 April. Nah, tapi kita bisa lihat nih, kita bisa baca soalnya. Di kalimat terakhir ada jumlah saham beredar perusahaan pada 31 Desember 2021 adalah sebanyak 6.052.500 lembar. Nah, kalau kita dikasih informasi kayak gini, berarti kita bisa nih menghitung berapa sih beginning dari lembar sahamnya atau beginning outstanding share-nya. Nah, caranya gimana? Berarti kita akan menghitung mundur nih. Nah, untuk lebih mudahnya, teman-teman bisa tulis dulu nih berapa sih tanggal-tanggal yang ada di soal ini. Nah, tanggal untuk WANOS ini akan dimulai dari tanggal awal tahun, berarti dari tanggal 1 Januari 2021. Nah, terus setelah 1 Januari 2021, ini berarti akan kita catat di sini ordinary share yang beredar pada awal tahun. Jadi, beginning dari outstanding share-nya. Nah, setelah tanggal 1, kita lihat nih, ada transaksi di tanggal berapa lagi? Oh, ternyata ada transaksi di tanggal 3 Januari. Berarti kita masukin di sini, 3 Januari 2021. Lalu kita lanjutin lagi. Untuk selanjutnya ada membagikan dividen saham kepada pemegang saham biasa. Berarti di sini karena dibaginya dividen saham, berarti outstanding share-nya akan mengalami pergerakan atau berubah. Nah, ini di tanggal 30 April 2021. Nah, selanjutnya di sini ada sebulan kemudian perusahaan menerbitkan 5.000 lembar convertible bonds yang memiliki liability komponen sebesar Rp511.212.100. Nah, di sini karena ini kan tidak berkaitan dengan outstanding share kita. Karena dia terbitin bonds kan berarti pada saat dia terbitin bonds itu kan tidak ada pengaruhnya ke outstanding share kita. Berarti kita nggak usah masukin tanggal ini. Jadi kita nggak usah masukin nih tanggal ini, kita langsung lanjut nih ke yang berikutnya.
pada tanggal 13 Juli 2021, perusahaan membeli kembali 110.000 lembar saham perusahaan yang beredar. Berarti kan dia beli lagi nih saham yang beredar atau dia beli treasury. Tuh. Nah, karena ini berkaitan dengan outstanding share, maka pada tanggal 13 Juli ini kita akan masukin nih, berarti ada nih 13 Juli 2021. Nah, selanjutnya tanggal berapa lagi? Kita baca lagi di soalnya. Nah, di sini kemudian karena membutuhkan tambahan modal, perusahaan menjual saham treasury-nya sebanyak 50.000 lembar pada 2 Oktober 2021. Nah, karena dia jual saham treasury, berarti outstanding-nya terpengaruh lagi nih. Berarti kita masukin 2 Oktober 2021. Nah, selanjutnya katanya perusahaan melakukan share split 542 pada tanggal 1 November 2021. Nah, berarti kalau dia melakukan share split, ini kan berarti outstanding share berubah. Nah, karena outstanding share berubah, maka kita catat nih tanggalnya di ONE-OS. Jadi 1 November 2021. Nah, setelah itu 1 bulan kemudian, perusahaan kembali menerbitkan saham baru sebanyak 450.000 lembar. Nah, karena dia ini terbitin saham baru, berarti kita masukin di sini 1 Desember 2021. Nah, lalu katanya, sehingga jumlah saham beredar perusahaan pada 31 Desember 2021 adalah sebanyak 6.052.500 lembar. Nah, 31 Desember 2021 ini nggak usah kita masukin. Kenapa? Karena sebenarnya date di sini atau tanggal di sini itu tuh mewakilkan berapa lama sih. Jadi kalau misalkan nih kita masukin nih 1 Januari 2021. Berarti di sini tuh menandakan bahwa dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021 itu ordinary share-nya ada berapa. Nah, begitu pula dengan yang tanggal paling terakhir ini. Berarti dari tanggal 1 Desember 2021 sampai 31 Desember 2021 itu kan nggak ada lagi transaksi. Nah, berarti dari tanggal 1 Desember 2021 sampai tanggal 31 Desember 2021 itu jumlah lembar saham yang beredar adalah sebanyak endingnya atau sebanyak 6.052.500. Nah, berarti kita bisa langsung masukin di sini nih. Berarti endingnya 6.052.500. Nah, setelah ini gimana nih? Berarti kita akan lihat mundur. Kenapa kita harus lihat mundur? Karena kita nggak dikasih tahu nih berapa sih beginning ordinary share kita atau berapa sih beginning outstanding share kita. Nah, berarti sekarang kita dikasih tahunya adalah ending. Karena dikasih tahu dari ending, berarti kita harus hitung mundur nih sampai kita ketemu berapa sih nilai dari beginning ordinary share kita. Nah, sekarang kita mulai dari bawah, berarti dari 6.052.500. Kita lihat nih. Berarti kan transaksi sebelum ini adalah transaksi di tanggal 1 Desember nih ya yang ini. 1 bulan kemudian, perusahaan itu kembali menerbitkan saham baru sebanyak 450.000 lembar. Nah, dia terbitin saham baru sebanyak 450.000 lembar. Kalau misalkan kita ngerjain kayak biasa nih, dari atas ke bawah, itu kan berarti pada saat dia terbitin saham baru, itu kan akan menambah outstanding share kita. Nah, tapi di sini, karena kita sekarang ngerjainnya mundur dari belakang, berarti kita akan kurangin dengan 450.000 lembar. Kenapa? Karena kan pada saat kita kerjainnya seperti biasa, kita ngitung nih dari beginning sampai ke endingnya, itu kan pada saat perusahaan menerbitkan sahamnya, menerbitkan saham lagi, itu kan outstanding share-nya akan bertambah. Karena saham yang beredar semakin banyak, karena perusahaan itu udah terbitin saham baru. Nah, tapi sekarang kondisinya kita ada di akhir periode ini. Jadinya, karena kita ada di akhir periode, kita akan kurangin nih dengan berapa banyak sih yang dia terbitin. Jadi pada tanggal 1 November, kondisi lembar saham kita itu adalah 6.052.500 dikurang dengan 450.000. Maka di sini 5.602.500. Nah, jadi maksudnya kayak gini nih. Pada tanggal 1 November 2021, jumlah lembar outstanding kita tuh 5.602.500. Nah, lalu di tanggal 1 Desember 2021, di sini 1 bulan kemudian ini, perusahaan kembali menerbitkan saham baru sebanyak 450.000 lembar.
Nah, berarti dari tanggal 1 November sampai dengan tanggal 1 Desember atau sampai dengan tanggal 30 November itu kan tidak ada perubahan. Berarti jumlah lembar outstanding-nya itu adalah 5.602.500. Pada tanggal 1 Desember, perusahaan itu menerbitkan kembali 450.000 lembar. Sehingga di sini ordinary share itu bertambah dari yang tadinya cuma 5.602.500 sekarang jadi 6.052.500 karena ditambah 450.000 gitu. Nah, sekarang kita udah ketemu nih yang tanggal 1 November. Kita mundur lagi nih. Transaksi sebelumnya apa sih? Nah, ternyata perusahaan melakukan share split 542 pada tanggal 1 November 2021. Nah, pada saat kita melakukan share split di sini, berarti kan kalau perusahaan melakukan share split nih, misalkan perusahaan awalnya punya 1.000 lembar. Berarti kan kalau misalkan kita share split 542, berarti kan 1.000 akan kita kalikan dengan 5/2, ya kan? Karena yang tadinya punya 2, sekarang jadi punya 5 nih, ya kan? Nah, berarti karena kita share split, kalau kita share split itu kita kali 5/2, sekarang kalau dibalik, kalau kita mau lihat nih, sebelum share split itu sebenarnya berapa sih? Berarti kita balik juga pecahannya. Jadi, angka yang ada di sini, 5.602.500, kita kalikan dengan 2/5. Kenapa dikalikan dengan 2/5? Karena kalau misalkan nih dari sini, kita tes di sebelah sini ya. Nih, awalnya outstanding share kita itu ada 2.241.000. Pada tanggal 1 November 2021, perusahaan melakukan share split nih, share split 542. Berarti kalau misalkan kita mau share split 542, itu kan pada saat kita share split, kita akan kalikan dia dengan 5/2 kan. Nah, jadi yang tadinya dia punya 2, sekarang dia jadi punya 5 nih. Jadi kita kali dengan 5/2. Nah, maka hasilnya di sini akan sama nih, 5.602.500. Tuh, nah jadi kalau misalkan kasusnya seperti ini, nanti teman-teman tinggal dikali dengan kebalikannya aja. Kalau tadinya dikali dengan 5/2, berarti sekarang kita kali dengan 2/5. Jadi dibalik. Nah, itu untuk share split. Sekarang kita lanjut lagi nih. Transaksi sebelumnya apa nih? Nah, ternyata transaksi sebelumnya itu perusahaan menjual saham treasury-nya karena dia butuh modal, tambahan modal. Jadi dia jual saham treasury-nya sebanyak 50.000 lembar. Nah, sekarang kalau dia jual saham treasury, pada saat perusahaan beli sahamnya kembali atau beli treasury, itu kan berarti saham di pasaran atau saham yang beredar itu kan semakin berkurang karena dibeli kembali nih oleh si perusahaan. Nah, pada saat perusahaan menjual saham treasury-nya, berarti dia jual nih, dia lepas nih, yang tadinya dia udah beli, dia lepas. Nah, pada saat dia jual saham treasury-nya, berarti saham di pasaran itu kan semakin banyak nih. Yang tadinya cuma, misalkan dia awalnya outstanding share-nya 10.000 gitu. Pada saat perusahaan menjual saham treasury-nya sebanyak 50.000 lembar, berarti saham yang beredar itu akan menjadi 60.000. Dari 10.000 ditambah dengan 50.000. Nah, sekarang kita lihat nih kasusnya di soal ini. Berarti kan pada saat perusahaan menjual treasury-nya, saham yang beredar semakin banyak. Berarti ini kasusnya sama kayak tadi pas perusahaan menerbitkan saham baru. Berarti kan saham beredarnya semakin banyak. Nah, karena sekarang kita ngitungnya mundur dari bawah, berarti sekarang yang ordinary share yang 2.241.000 ini kita kurangin dengan 50.000. Kenapa begitu? Karena kita lihat nih, awalnya perusahaan tuh punya outstanding share-nya atau saham yang beredar di perusahaan tuh ada 2.191.000. Nah, terus di tanggal 2 Oktober, perusahaan menjual nih saham treasury-nya. Jadi, yang tadinya saham beredar 2.191.000 ditambah 50.000 di sini. Karena si perusahaan ini jual kembali saham treasury-nya sebanyak 50.000 lembar. Gitu. Nah, setelah kita udah dapat ini, kita mundur lagi ke tanggal sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat nih tanggal 30 April. Berarti di sini kita lihat yang 13 Juli berarti ya. Pada tanggal 13 Juli 2021,
perusahaan membeli kembali 110.000 lembar saham perusahaan yang beredar. Nah, ini kebalikannya nih sama yang tadi. Kalau yang tadi kita menjual, sekarang kita membeli. Nah, kalau kita beli saham treasury, berarti kan lembar saham perusahaan semakin sedikit. Pada saat kita beli treasury, lembar saham perusahaan semakin sedikit. Ini teman-teman perlu take a note di sini. Pada saat kita beli treasury, saham yang beredar itu akan semakin berkurang karena sahamnya kita beli lagi. Nah, sekarang berarti nih awalnya tadi kan saham kita adalah 2.191.000 lembar yang beredar. Nah, tapi kalau misalkan kita beli treasury, itu kan saham yang beredar semakin sedikit. Sekarang kalau kita balik nih, kita mau ngitung dari awalnya, kita mau ngitung nih, awalnya ada berapa sih? Sekarang lembar outstanding kita tuh 2.191.000. Awalnya ada berapa sih? Tuh kan. Nah, kalau kita mau ngitung awalnya, berarti kita akan balik, kita tambah dengan 110.000. Nah, kenapa ditambah nih? Karena teman-teman lihat nih, pada tanggal 30 April, outstanding share kita tuh 2.301.000. Pada tanggal 13 Juli, kita membeli kembali 110.000 lembar saham perusahaan. Berarti semakin sedikit outstandingnya. Nah, ini sesuai. Jadi, yang awalnya 2.301.000, sekarang berubah jadi 2.191.000. Karena 110.000-nya udah kita beli lagi. Gitu. Oke, sekarang kita mundur lagi ke transaksi sebelumnya. Nah, di sini ada perusahaan juga membagikan dividen saham kepada pemegang saham biasanya sebesar 30% dari saham beredar pada 30 April 2021. Nah, kita lihat di sini. Kalau misalkan kita mau ngitung nih, berapa sih lembar saham kita? Misalkan kayak gini ya. Misalkan kita punya 10.000. Kita punya 10.000 lembar saham. Kita bagiin 30% lembar saham, kita bagiin 30% dividen saham kepada pemegang saham kita. Berarti kan 30% dikalikan dengan 10.000, ini adalah yang kita bagikan gitu kan. Berarti kan saham kita akan kita terbitkan 3.000 lagi. Nah, berarti cara ngitungnya yang lebih gampang kan sebenarnya 10.000 kita kali dengan 130% di sini. Nah, kita dapat 13.000 untuk totalnya kan. Nah, sekarang sama nih kondisinya. Jadi, perusahaan membagikan 30% saham dividen atau dividen saham kepada pemegang saham biasanya. Jadi, dia kaliin ordinary share yang ada di sini dikali dengan 130%. Maka kita dapat 2.301.000 ini. Nah, sekarang kita kan nggak tahu nih berapa sih awalnya, kan? Nah, berarti di sini kita bagi aja nih. Jadi, 2.301.000 kita bagi dengan 130%. Maka kita dapat di sini 1.770.000. Nah, ini gimana? Kenapa bisa kayak gini? Kita lihat nih. Jadi, pada tanggal 3 Januari sampai dengan tanggal 30 April, itu jumlah outstanding share di perusahaan 1.770.000. Nah, terus kita mau bagiin nih dividen saham sebanyak 30%. Berarti 1.770.000 ini kita mau tahu nih, jadi berapa sih sekarang outstanding share kita setelah kita udah terbitin 30% dividen saham. Berarti kan 1.770.000 kita kalikan dengan 1,3 atau 130%. Nah, maka kita akan dapat 2.301.000. Nah, ini sesuai ya. Jadi pokoknya kalau misalkan teman-teman ngitungnya mundur, semua transaksi itu dibalik aja. Jadi nih, yang tadinya dikali, berarti sekarang kita balik nih untuk mendapatkan berapa angka awalnya, gitu. Nah, kita udah nyampe di transaksi yang paling pertama. Berarti pada tanggal 3 Januari 2021, perusahaan itu menerbitkan 270.000 lembar saham. Nah, berarti di sini ini sama kayak yang tadi, dia terbitin 270.000 lembar saham. Berarti saham sebelumnya kan lebih sedikit daripada yang sekarang. Jadi kita kurangin nih. 1.770 kita kurangin dengan 270.000. Maka di sini kita tahu bahwa
outstanding share-nya pada 1 Januari 2021 itu adalah 1.500.000. Nah, setelah kita sampai di menghitung seluruh outstanding share-nya ini, kita udah tahu nih berapa sih outstanding share kita. Sekarang kita akan masuk yang namanya restatement. Oke, nah jadi sebenarnya restatement-nya apa sih? Jadi kita melakukan restatement kepada lembar saham kita agar apa yang kita bandingkan itu tuh semuanya apple to apple gitu, atau semuanya fair. Jadi misalkan nih, tadi kan kita udah share split nih, kita share split di tanggal 1 November 2021. Ini kan kita melakukan share split. Nah, sebenarnya jumlah lembar saham kita dari yang tadinya 2.241.000 kita split ke 5.602.500. Ini kan sebenarnya nilainya itu tetap sama. Jadi equity kita tuh tidak mengalami perubahan gitu. Karena dia nilainya sama, cuma lembar sahamnya aja yang berbeda gitu. Nah, karena ini nilainya masih sama, tapi cuma lembarnya aja yang berbeda, maka harus kita restatement. Jadi, restatement ini maksudnya, tadi nih, kita kan share split nih di tanggal 1 November 2021. Kita share split 542. Berarti kan dari 2.241.000 ini, kita kalikan dengan 5/2 di sini, ya kan? Nah, karena kita share split dengan nilai equity yang tidak berubah, maka semuanya yang di atas ini, jadi dari yang 1.500.000 sampai ke 2.241.000 harus kita split juga lembarnya biar dia fair semuanya. Kalau ini di share split berarti yang sebelum-sebelumnya juga harus di share split gitu. Nah, jadi kita akan restatement di sini. Kita akan kalikan dengan 5/2 untuk semua tanggal sebelum tanggal 1 November itu, di mana kita melakukan share split. Gitu. Nah, selain share split, apa sih yang perlu kita restatement lagi? Nah, kita perlu melakukan restatement apabila perusahaan ada membagikan dividen saham. Nah, kenapa nih dividen saham kok juga kita restatement? Kenapa? Itu. Karena kalau misalkan teman-teman ingat nih, pada saat kita melakukan pembagian dividen saham, itu kan kita akan mencatat yang namanya retained earnings pada share capital ordinary, ya kan? Dimana dua-duanya ini, retained earnings dan juga share capital ordinary, merupakan bagian dari equity. Jadi pada dasarnya, pada saat kita melakukan pembagian dividen saham, equity kita tuh juga tidak mengalami perubahan. Jadi retained earning kita berkurang, sedangkan share capital ordinary kita bertambah dengan nilai yang sama. Berarti kan equity kita sebenarnya tidak mengalami perubahan. Cuma di sini lembar sahamnya menjadi berubah karena kita melakukan pembagian dividen saham gitu. Nah, makanya untuk dividen saham juga perlu kita restatement. Nih, tadi kan kita bagiin dividen saham pada tanggal 30 April nih. Berarti di sini kan kita bagiin dividen saham. Berarti dua tanggal ini, di tanggal 1 Januari dan 3 Januari, harus kita kalikan dengan 1,3 atau kita kalikan dengan 130%. Biar semuanya tuh jadi fair gitu. Karena kan sebenarnya di sini tidak ada yang namanya perubahan equity. Hanya perubahan di lembarnya aja gitu. Jadi di sini kita tambahin nih kali lagi dengan 1,3 atau teman-teman kaliin dengan 130% juga sama aja gitu. Nah, nanti restatement ini akan berpengaruh kepada apa yang kita akan hitung nih, apa WANOS ini. Gitu. Jadi, restatement ini akan berpengaruh kepada WANOS. Gitu. Nah, tapi yang kita hitung di WANOS bukan cuma ordinary share-nya atau dalam lembarnya dengan restatement-nya aja, tapi ada juga yang namanya fraction. Nah, jadi fraction ini adalah berapa lama si outstanding share-nya ini. Jadi, berapa sih proporsinya gitu. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya teman-teman lihat aja nih dari tanggal yang sini, yang awal ke tanggal yang bawahnya. Jadi misalkan di sini untuk si tanggal 1 Januari sampai dengan 3 Januari, ini kan nggak nyampe sebulan nih. Berarti di sini fraction-nya itu adalah 0/12. Karena dia nggak nyampe sebulan. Tuh. Nah, untuk yang selanjutnya dari 3 Januari ke 30 April, berarti kita hitung nih.
Dari Januari, Februari, Maret, April. Berarti 4/12 untuk fractionnya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi nih, dari 30 April ke 13 Juli. Berarti Mei dan Juni. Berarti 2 bulan, 2/12. Kenapa Juli nggak dihitung? Karena ini masih tanggal 13 ya. Jadi kita nggak hitung Juli. Nah, sekarang dari 13 Juli ke 2 Oktober, berarti berapa nih? Juli, Juni, Agustus. Nah, sekarang dari Juli ke Oktober berapa nih? Berarti Juli, Agustus, September. Berarti 3 bulan. Jadi 3/12. Sini. Nah, selanjutnya dari 2 Oktober ke 1 November. Berarti cuma 1 bulan. Nah, berarti di sini fractionnya 1/12. Untuk dari 1 November ke 1 Desember juga 1/12. Nah, dari 1 Desember sampai 31 Desember 2021, berarti ini juga 1/12. Gimana ini sebulan? Nah, biasanya fraction ini, kalau kita jumlahin nih dari atas sampai bawah, ini tuh jumlahnya biasa 12. Jadi misalkan nih dari sini nih, ini kan ada 4. 4 ditambah 2, 6. 6 ditambah 3, 9. 9 ditambah 1, 10. 10 tambah 1, 11. 11 tambah 1, 12. Nah, biasanya jumlah dari fractionnya ini tuh sama dengan 12. Gitu. Oke, sekarang kita masuk untuk perhitungan wanosnya. Gimana nih perhitungan wanos? Jadi kita lihat nih, wanos yang pertama, kita punya 1.500.000 lembar saham. Kita kalikan dengan restatementnya. Dikali 5/2, dikali dengan 1,3, dikali dengan fractionnya. Fractionnya kan 0/12. Nah, berarti hasilnya 0, karena fractionnya 0/12. Untuk yang selanjutnya nih, berarti 1.770.000 dikalikan dengan 5/2, dikali dengan 1,3, dikali dengan 4/12. Maka di sini kita dapat wanosnya 1.917.500. Nah, lagi nih selanjutnya. 2.301.000 dikalikan dengan restatementnya 5/2 dikalikan dengan fractionnya 2/12. Nah, kita dapat di sini 958.750. Nah, lalu kita lanjut lagi nih. Di tanggal 13 Juli. Berarti di sini 2.191.000 dikalikan dengan 5/2 dikalikan dengan 3/12. Nah, kita dapat di sini 1.369.375. Untuk yang tanggal 2 Oktober juga sama, 2.241.000 dikalikan dengan restatementnya 5/2 dikalikan dengan fractionnya 1/12. Maka kita dapat 466.875. Nah, untuk selanjutnya, ini kan nggak ada yang namanya restatement lagi. Berarti langsung aja nih, outstanding share-nya dikali dengan fraction. Outstanding share-nya yaitu 5.602.500 dikalikan dengan fraction-nya 1/12. Maka kita dapat 466.875. Untuk yang 1 Desember berarti di sini 6.052.500 dikalikan dengan fraction-nya 1/12. Maka kita dapat 504.375. Nah, di sini kita tinggal jumlahin aja nih untuk dapetin wanosnya. Nah, untuk soal ini berarti wanos kita adalah 5.683.750. Nah, setelah kita udah menghitung nih wanosnya berapa, kita udah bisa menghitung nih berapa basic EPS dan diluted EPS-nya. Nah, sekarang kita mau hitung dulu dari yang basic EPS. Nah, basic EPS itu rumusnya adalah net income dikurang dengan preferred dividend yang convertible, dikurang dengan preferred dividend non-convertible, dibagi dengan wanos. Nah, sekarang kita dikasih tahu nih, laba sebelum pajak perusahaan adalah 13.200.000.000. Nah, sekarang teman-teman lihat nih, kita di sini maunya net income. Berarti yang udah net. Berarti yang udah dipotong pajak. Nah, ini kan berarti masih laba sebelum pajak. Berarti sekarang harus kita kalikan dulu dengan pajaknya. Nah, sekarang kita akan mulai hitung untuk net income-nya dulu nih. Jadi untuk net income-nya di sini, dia kan punya net income 13.200.000.000. Kita kalikan dengan pajaknya. Tarif pajak yang berlaku di sini 25%. Berarti ini kita kalikan dengan 75%.
Kenapa? Karena kita mau lihat nih, berapa sih dia setelah dipotong. Kalau dia dipotong 25%, berarti kan sisanya tinggal 75%. Jadi kita langsung kaliin aja nih, 13 miliar 200 juta dikalikan dengan 75.000. 75%. Jadi di sini kita dapat net income-nya sebesar 9 miliar 900 juta. Nah, sekarang kita udah punya net income, kita udah punya WANOS. Kita belum punya nih preferred dividend dan preferred dividend yang convertible dan non-convertible. Berarti kita hitung dulu nih preferred dividend yang convertible. Cara ngitungnya gimana? Kita baca nih dari informasi tambahan. Saham preferen yang dapat dikonversi beredar sejak tahun 2020 hingga 31 Desember 2021 adalah sebanyak 200.000 lembar dengan par Rp25.000. 10%, setiap lembar saham preferen dapat dikonversi menjadi 12 lembar saham biasa. Berarti kita punya 200.000 lembar dengan nilai par 25.000 dan rate untuk dividennya itu adalah 10%. Jadi kita langsung kaliin dengan 10%. Jadi lembarannya yaitu 200.000 lembar dikalikan dengan nilai parnya 25.000 dikalikan dengan persenan dividennya yaitu 10%. Maka di sini kita dapat 500 juta untuk preferred dividend yang convertible. Sekarang kita lanjut nih untuk preferred dividend yang non-convertible. Preferred dividend non-convertible berarti di sini adalah kita lihat nih di poin yang C, saham preferen yang tidak dapat dikonversi sebanyak 100.000 lembar dengan par Rp22.000 dan rate dividen 12%. Berarti untuk yang non-convertible 100.000 lembar dikalikan dengan parnya 22.000 dikalikan dengan rate dividennya 12%. Maka kita dapat 264 juta. Ini untuk preferred dividend yang non-convertible. Nah, sekarang teman-teman udah tahu nih, udah punya semua informasinya, berarti kita bisa hitung berapa basic EPS-nya. Basic EPS berarti di sini kita lihat nih, net income berarti 9 miliar 900 juta dikurang dengan preferred dividend convertible 500 juta. Dikurang dengan preferred dividend yang non-convertible 264 juta. Dibagi dengan WANOS 5.683.750. Nah, berarti di sini bisa langsung aja nih. Net income dikurang dengan preferred dividend convertible, dikurang dengan preferred dividend non-convertible, kita bagi dengan WANOS. Maka kita dapat di sini basic EPS-nya adalah 1.607,3895. Nah, ini adalah basic EPS kita. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang namanya diluted EPS. Nah, jadi diluted EPS ini adalah EPS yang berubah karena adanya dilutive securities, yaitu sekuritas-sekuritas yang bisa menurunkan nilai EPS. Seperti contohnya ada convertible preference, ada convertible bonds, ada share warrant, dan juga ada share option. Nah, jadi di sini rumus dari diluted EPS sendiri itu adalah net income dikurang dengan preferred dividend convertible, dikurang dengan preferred dividend non-convertible, ditambah dengan preferred dividend convertible, ditambah dengan interest dikali 1 minus tax. Nah, sedangkan dibagi dengan WANOS ditambah dengan penambahan outstanding share itu dari convertible preference, dari convertible bonds, dari share warrant, dan juga dari share option. Nah, jadi nanti kita akan menghitung satu-satu berapa sih penambahan outstanding share dari masing-masing sekuritas. Gitu. Nah, kita akan mulai dari sekuritas yang pertama, yaitu convertible preference. Nah, berarti untuk kita mengetahui nih, berapa banyak sih penambahannya, kita harus lihat dulu nih dari syaratnya. Tadi, di poin B, ini dikasih tahu bahwa saham preferen itu adalah setiap 5 lembar saham preferen. Jadi, setiap 5 lembar saham preferen, ini tuh bisa ditukar menjadi 12 lembar saham ordinary. Nih. Nah, sekarang kita lihat nih, kita punya berapa lembar? Kita punya 200.000 lembar saham preferen. Berarti bisa ditukar jadi berapa lembar ordinary nih? Nah, kita hitung di sini sekarang. Kita
Kita akan hitung, berarti 200.000 lembar. Kita kan punya 200.000 lembar. Katanya setiap 5 lembar itu bisa ditukar jadi 12. Berarti kita bagi dengan 5, kita kalikan dengan 12. Kenapa? Karena katanya setiap 5 lembar bisa dapat 12 lembar saham ordinary. Berarti kita bagi dulu nih dengan 5, baru kita kali dengan 12. Maka di sini kita dapat hasilnya adalah 480.000 lembar. Nah, untuk penyebutnya ini kita harus kalikan lagi dengan fraction-nya nih. Nah, jadi lembar sahamnya akan kita kalikan dengan fraction-nya. Jadi fraction-nya nih kita hitungnya sama kayak tadi nih. Dia tuh berapa bulan sih? Nah, kalau di sini saham prefernya itu kan kita udah beredar sejak tahun 2020. Sekarang kita ada di tahun 2021. Berarti di tahun 2021 fraction-nya ini full 12/12. Maka ini langsung aja nih 480.000 dikali 12/12. Jadi dia nggak ada perubahan. Nah, ini adalah penambahan outstanding share dari convertible preference. Nah, setelah itu kita akan lanjut nih ke convertible bonds. Nah, convertible bonds kita ingat-ingat lagi nih. Tadi ada penerbitan convertible bonds di tanggal 30 Mei berarti nih ya. Sebulan kemudian dari 30 April. Berarti ada perusahaan menerbitkan 5.000 lembar convertible bonds yang memiliki liability komponen sebesar 511.212.100 dengan kupon rate-nya 10% dan market rate 12%, di mana bunga akan dibayarkan secara annually. Ketentuan untuk convertible bonds adalah setiap lembar bonds dapat dikonversikan menjadi 30 lembar saham biasa. Berarti kita catat nih syaratnya. 1 lembar convertible bonds itu bisa ditukar jadi 30 lembar ordinary. Nah, kita sekarang punya 5.000 lembar convertible bonds di sini ya. Jadi kita punya 5.000 lembar convertible bonds. Berarti jadi berapa lembar ordinary nih? Nih. Nah, berarti sama nih kita hitung. 1 lembar bisa jadi 30 lembar ordinary. Berarti kalau kita punya 5.000 lembar, kita kalikan langsung dengan 30. Maka di sini kita dapat 150.000 lembar. Nah, tapi teman-teman ingat-ingat lagi, kita kalau mau hitung untuk lembaran penambahannya, itu harus dikali dengan fraction. Nah, berarti di sini kita harus kaliin dulu nih dengan fraction-nya. Tadi kan dia itu diterbitin di tanggal 30 Mei. Berarti kita akan hitung nih fraction-nya dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Berarti untuk fraction-nya sendiri ini adalah 7/12. Nah, maka di sini kita akan penambahan outstanding share dari convertible bonds itu adalah sebanyak 87.500 lembar. Gitu. Nah, sekarang pada saat kita ngomongin nih yang namanya bonds, itu kan pasti ada interest. Nah, interest di sini harus kita hitung dulu nih. Interestnya berapa? Nah, sekarang kita lihat nih. Interest bonds-nya, katanya di sini bonds-nya itu punya liability komponen sebesar 511.212.100 dengan kupon rate 10% dan market rate 12%. Oke. Nah, berarti sekarang kita hitung nih. Liability komponen kita kan 511.212.100. Kita kalikan dengan berapa nih market rate-nya? Yaitu 12%. Karena ini interest expense. Jadi kita pakai market rate di sini. Nah, terus kita lihat lagi nih, ada fraction-nya.
Fractionnya tadi kan kita terbitin 30 Mei. Berarti sekarang kita di Desember, jadi fractionnya adalah 7/12. Sama kayak tadi kita ngitung yang lebarannya. Nah, maka di sini kita punya interest itu 35.784.847. Nah, teman-teman perlu ingat nih di sini, kita mau interest di sini adalah interest net of tax. Jadi, yang kita mau adalah interest yang net of tax di sini. Yang udah bersih gitu, udah dipotong pajak. Jadi tadi kan pajaknya adalah 25%. Berarti sekarang kalau kita mau cari interest yang net of tax, berarti tinggal kita kaliin aja nih dengan 75%. Maka di sini kita dapat interest yang net of tax-nya adalah 26.838.635. Gitu. Nah, setelah udah convertible bonds apa nih? Oh, penambahan OS dari waran. Tapi kita baca lagi nih di soalnya. Ada nggak sih informasi mengenai share waran? Nah, ternyata di soal ini nggak ada yang namanya share waran. Dia cuma punya share option nih di poin D. Berarti untuk yang share waran kita lewatin aja. Kita langsung masuk ke share option. Nah, untuk share option sendiri, ini perhitungannya ada rumusnya sendiri. Jadi, beda dengan yang lain-lain tadi. Jadi, untuk waran, kita pakai rumus ini. Jadi, nanti teman-teman bisa langsung masukin aja rumusnya. Gitu. Nah, berarti di sini, rumusnya adalah market price dikurang dengan option price dibagi dengan market price dikali dengan number of option. Jadi kita lihat di sini. Kita lihat nih, market price-nya berapa nih? Lihat nih, market price itu adalah harga pasar saham biasa. Berarti di sini 15.000. Jadi harga pasar saham biasa 15.000 dikurang dengan option price-nya adalah 10.000 dibagi dengan market price-nya 15.000 lalu dikali dengan number of option atau kita punya option-nya tuh berapa banyak. Ternyata kita punya option sebanyak 120.000 lembar. Berarti kita punya 40.000 lembar. Nah, karena ini dimiliki sejak awal tahun 2021, berarti fractionnya pasti sama nih, 12/12. Jadi kita nggak usah kaliin lagi, kita langsung ambil aja. Nah, berarti sekarang karena kita udah dapetin semua angka-angkanya untuk menghitung diluted EPS, kita bisa langsung masuk aja nih ke rumusnya. Yang pertama, berarti kita akan masukin net income. Ini berarti sama kayak yang tadi nih, net income kita langsung ambil aja, 9.900.000.000 dikurang dengan preferred dividend yang convertible, yaitu adalah 500 juta. Lalu dikurang dengan preferred dividend non-convertible, yaitu sebesar 264 juta. Ditambah dengan preferred dividend convertible, yaitu 500 juta. Ditambah dengan interest dikali 1 min tax. Interest dikali 1 min tax berarti yang 26 juta ini. Jadi 26 juta 838.635. Nah, untuk penyebutnya berarti kita lihat nih wanos. Tadi kan wanosnya 5.683.750 ditambah dengan penambahan outstanding share dari convertible preference berarti 480.000 ditambah dengan penambahan outstanding share dari convertible bonds yaitu 87.500 ditambah dengan penambahan outstanding share dari share warrant, ini bisa masukin 0 aja, atau kalau teman-teman nggak mau tulis 0-nya juga nggak apa-apa. Tuh. Dan yang terakhir penambahan outstanding share dari share option, berarti 40.000. Nah, sekarang kita akan hitung nih di sini. Berarti, di sini adalah 9.900.000.000 dikurang dengan 500 juta, dikurang dengan 264 juta, ditambah dengan 500 juta, ditambah dengan 26 juta 838.635. Maka di sini ada 9.662.838.635. Nah, sekarang untuk bawahnya berarti
5.683.750 ditambah dengan 480.000 ditambah dengan 87.500 ditambah dengan 40.000. Nah, kita dapat 6.291.250. Berarti diluted EPS-nya adalah 9 miliar sekian ini dibagi dengan 6 juta. Nah, maka kita dapat di sini diluted EPS-nya adalah sebesar 1.535,9171. Nah, ini adalah hasil untuk diluted EPS-nya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke problem 6. Oke, selanjutnya kita bahas problem 6. Teman-teman bisa buka di modul di halaman 10. Nah, jadi di sini PT Ramdira merupakan kedai kopi kegemaran anak-anak indie di daerah Jakarta Selatan yang berdiri sejak tahun 2019. Nah, di awal tahun 2020, PT Ramdira menerbitkan share option sejumlah 300.000 lembar yang dapat membeli saham biasa pada harga par saham biasa dan dapat ditukar menjadi 2 saham biasa per lembarnya. Saham biasa memiliki par 5.000 per lembar dan harga pasar sebesar 10.000 per lembar pada akhir tahun 2020. Nah, berikut transaksi terkait diluted securities PT Ramdira tahun 2020. Oke, jadi ini ada tanggal-tanggal transaksinya, lalu ada informasi tambahan mengenai net income dan juga tax rate-nya. Diminta untuk hitunglah WANOS, basic EPS, dan diluted EPS dengan membulatkan 4 angka di belakang koma. Oke, jadi ini mirip sama problem sebelumnya, cuma beda di transaksi-transaksinya aja, tapi cara ngerjainnya tetap sama kayak problem sebelumnya. Jadi pertama-tama kita akan bikin WANOS-nya dulu, lalu nanti kita menghitung basic EPS-nya, baru yang terakhir kita hitung diluted EPS-nya. Oke, yang pertama kita akan hitung WANOS dulu. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita akan catat tanggalnya dulu, baru nanti kita menghitung berapa outstanding share-nya. Nah, untuk tanggalnya berarti kita mulai dari tanggal yang pertama, yaitu 1 Januari 2020. Lalu kita lanjut nih ke tanggal 5 Januari 2020. Di sini menerbitkan saham biasa sejumlah 250 lembar. Menerbitkan saham biasa sejumlah 250.000 lembar untuk mendapatkan dana terkait pembukaan cabang baru. Berarti ini mempengaruhi outstanding share kita. Maka kita masukin 5 Januari 2020. Lalu di tanggal 14 Februari ada menerbitkan convertible bonds sebanyak 10.000 lembar. Nah, kalau terbitin convertible bonds berarti tidak mempengaruhi outstanding share kita. Maka kita nggak usah masukin tanggal 14 Februari. Selanjutnya tanggal 6 April, membeli saham yang beredar di masyarakat sebanyak 150.000 lembar. Nah, jadi di sini kita beli saham lagi, berarti saham yang beredar itu akan berkurang karena dia mempengaruhi outstanding share, maka kita masukin di sini 6 April 2020. Nah, selanjutnya 9 Mei menerbitkan non-convertible preference share sejumlah 600.000 lembar dengan nilai par 15.000 per lembar dan dividen 8%. Nah, untuk non-convertible preference berarti kita nggak akan masukin karena dia tidak mempengaruhi outstanding share kita. Selanjutnya tanggal 12 Juni membagikan share dividen kepada pemilik saham biasa. Setiap 3 lembar saham biasa mendapatkan 2 lembar dividen saham. Oke, berarti ini 12 Juni masuk karena dia mempengaruhi outstanding share kita. 12 Juni 2020. Nah, selanjutnya 28 Juli menerbitkan convertible preference share sejumlah 1 juta lembar dengan nilai par Rp20.000 per lembar. Berarti karena diterbitin convertible preference, ini tidak mempengaruhi outstanding share kita. Jadi 28 Juli kita nggak usah masukin ke WANOS. Selanjutnya tanggal 3 Agustus menerbitkan kembali saham biasa sejumlah 500.000 lembar untuk mendapatkan dana. Jadi karena dia terbitin kembali berarti berpengaruh ke outstanding share kita. Outstanding share kita akan semakin banyak. Tuh. Jadi kita masukin 3 Agustus 2020. Selanjutnya 2 September membagikan cash dividen bagi pemegang preference share maupun saham biasa. Pemegang saham biasa mendapatkan dividen sejumlah 1 juta per lembar. Nah, di sini cash dividen ini nggak usah kita pedulikan gitu. Jadi kita nggak usah peduliin yang namanya cash dividend karena cash dividend itu tidak mempengaruhi outstanding share kita. Jadi kita skip aja nih.
Nah, selanjutnya tanggal 21 Oktober. 21 Oktober itu perusahaan memutuskan untuk melakukan share split 3-for-2, berarti di sini karena itu akan mempengaruhi outstanding share, maka kita harus masukin di sini. Jadi ada 21 Oktober 2020. Nah, untuk yang selanjutnya, 8 November itu membeli treasury share senilai 6 miliar. Harga treasury share yang dibeli senilai 10.000 per lembar. Ini akan masuk, berarti di sini ada 8 November 2020. Lalu, di tanggal 31 Desember, saham biasa perusahaan yang beredar sebanyak 9.150.000 lembar. Nah, ini berarti kasusnya masih sama kayak yang sebelumnya, kita nggak dikasih tahu berapa beginningnya, berarti kita harus hitung dari endingnya. Nah, berarti kita akan hitung mundur nih. Berarti yang terakhir atau endingnya itu adalah 9.150.000 lembar. Ini kita masukin. Lalu di tanggal sebelumnya, membeli treasury share senilai 6 miliar. Harga treasury share yang dibeli senilai 10.000 per lembar. Berarti kita hitung dulu nih, berapa sih treasury share yang kita beli? Tuh, berarti 6 miliar dibagi dengan 10.000. Nah, maka di sini kita beli 600.000 lembar treasury. Nah, sama seperti tadi, kalau misalkan kita beli treasury share, berarti kan outstanding kita akan berkurang. Karena yang tadinya saham itu beredar, perusahaan beli kembali nih. Jadi, milik perusahaan lagi. Jadi, nggak beredar lagi. Gitu. Nah, karena treasury share itu, kalau ada pembelian treasury share outstanding kita berkurang, sekarang karena kita ngitungnya terbalik, berarti kita tambah nih. 9.150.000 kita tambah dengan 600.000 dari treasury share-nya. Maka kita dapat 9.750.000. Nah, sekarang kita mundur lagi nih. Ada perusahaan memutuskan untuk melakukan share split 3-for-2. Nah, kalau perusahaan melakukan share split 3-for-2, berarti kan saham awalnya, lembar saham awalnya, jadi outstanding share sebelumnya, dikalikan dengan 3/2. Maka kita dapat itu share splitnya. Nah, sekarang karena kita hitung mundur, berarti dari sini, dari 9.750.000, kita kali dengan kebalikannya, yaitu 2/3. Nah, sehingga nantinya nih, kalau misalkan teman-teman melakukan share split nih, kita ngerjain kayak biasa. Dari 6.500.000, pada tanggal 21 Oktober, kita melakukan share split 3-for-2. Berarti kan 6.500.000 kita kalikan dengan 3/2, karena share split 3-for-2. Nah, maka nanti hasilnya akan sama juga, 9.750.000. Ini sesuai, gitu. Oke, setelah share split, kita mundur lagi, ada menerbitkan kembali saham biasa sejumlah 500.000 lembar untuk mendapatkan dana. Nah, berarti perusahaan itu menerbitkan kembali nih sahamnya. Jadi, yang tadinya cuma, misalkan yang tadinya cuma 100.000, perusahaan terbitin lagi nih 500.000, maka jadi 600.000. Gitu. Nah, berarti kan pada saat perusahaan menerbitkan kembali saham biasa, outstanding share kita akan bertambah, karena perusahaan terbitin saham lagi. Nah, tapi sekarang kita ngitungnya terbalik nih. Berarti kita kurang dengan 500.000. Jadi yang tadinya 6 juta nih, lalu pada tanggal 3 Agustus, perusahaan menerbitkan kembali nih 500.000. Maka di sini outstanding share kita jadi 6.500.000. Gitu. Nah, kalau ini udah, kita mundur lagi ke tanggal 12 Juni. Di tanggal 12 Juni, membagikan share dividen ke pemilik saham biasa. Setiap 3 lembar saham biasa, mendapatkan 2 lembar dividen saham. Berarti yang tadinya dia cuma punya 3, itu akan menjadi dapat 5. Gitu. Jadi yang tadinya dia punya 3, itu dia akan dapat 2 lagi, sehingga menjadi 5. Gitu. Jadi saham-sahamnya itu yang tadinya ada 3 masing-masing, akan menjadi 5 masing-masing. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita ngitung biasa, berarti kan pada saat kita mau bagiin, kita kali dengan 5/3. Ya kan? Kita mau tahu jumlahnya nih. Berarti kan kita kali dengan 5/3. Tapi sekarang, karena kita menghitungnya terbalik, berarti dari 6 juta ini, kita kalikan dengan 3
per 5. Tuh, jadi 3.600.000. Nah, jadi sebenarnya breakdown-nya kayak gini. Misalkan kita awalnya punya 3.600.000 nih. Sini kan. Nah, kita punya 3.600.000 lembar saham biasa. Perusahaan mau bagiin setiap yang punya 3 lembar itu akan dapat 2 lembar. Berarti kan kalau misalkan tambahannya adalah yang tadinya punya 3 akan dapat 2. Akan dapat 2 lembar gitu. Berarti kan tambahannya adalah sebanyak 2.400.000. Gitu kan. Jadi ini kan tambahannya nih. Yang tadinya dia punya 3.600.000 lembar. Sekarang setiap 3 lembar akan dapat 2 tambahan. Berarti yang tadinya 3.600.000 ini kita bagi dengan 3, kita kali dengan 2. Berarti tambahannya di sini adalah 2.400.000. Sehingga ini kalau dijumlah, itu kita dapat 6 juta. Sesuai dengan angka di sini. Jadi cara lebih mudahnya, teman-teman bisa langsung aja nih. 3.600.000 kita kalikan dengan 5 per 3. Kenapa dikali dengan 5? Karena kan tadinya kita cuma punya 3. Kita tambah dengan 2 nih. Yang tadinya udah punya 3, ditambahin lagi, dapat 2 lagi. Jadi totalnya ada 5. Jadi kita bisa langsung dikali dengan 5 per 3. Gitu. Oke, kalau ini udah, sekarang kita mundur lagi nih. Ada transaksi apa di tanggal 6 April? Ternyata perusahaan membeli saham yang beredar di masyarakat sebesar 150.000 lembar. Berarti kalau misalkan perusahaan beli saham yang beredar, berarti kan saham yang beredar akan semakin sedikit. Nah, karena semakin sedikit, berarti kita tambahin nih. Kita tambahin dengan 150.000. Jadi awalnya outstanding share itu ada 3.750.000. Perusahaan pada tanggal 6 April membeli kembali saham yang beredar di masyarakat sebesar 150.000 lembar. Jadi yang tadinya ada 3.750.000, sekarang jadi sisa 3.600.000 karena 150.000-nya dibeli kembali oleh perusahaan. Gitu. Nah, untuk yang sebelumnya, transaksi sebelumnya lagi berarti tanggal 5 Januari menerbitkan saham biasa sejumlah 250.000 lembar untuk mendapatkan dana terkait pembukaan cabang baru gitu. Jadi perusahaan menerbitkan saham lagi nih 250.000 lembar. Berarti kalau dia terbitin lagi, outstandingnya kan akan bertambah. Karena kita ngitungnya terbalik, sekarang kita kurangin. Jadi 3.750.000 kita kurang dengan 250.000. Maka kita tahu nih beginning outstanding share kita adalah 3.500.000 gitu. Nah, selanjutnya kita mau melakukan yang namanya restatement. Karena tadi kan kita ada yang namanya share split dan juga ada kita bagi dividen. Nah, jadi kita akan restatement. Kita mulai dari yang share split dulu nih. Perusahaan memutuskan untuk melakukan share split itu pada tanggal 21 Oktober. Berarti kita akan melakukan restatement dari sebelum tanggal 21 Oktober. Berarti dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 3 Agustus. Nah, share split ini berarti kita kalikan dengan 3 per 2 untuk restatementnya. Jadi masing-masing untuk restatement adalah 3 per 2. Nah, tapi selain share split, perusahaan ada juga nih bagi dividen di tanggal 12 Juni. Nah, di mana 3 lembar saham biasa itu mendapatkan 2 lembar dividen saham. Berarti kan ini kan dikali 5 per 3 kan. Nah, berarti restatementnya juga sama nih. Kita kali dengan 5 per 3. Berarti untuk tanggal-tanggal sebelum tanggal 12 Juni. Berarti mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 6 April. Tuh, nah berarti ini kita tambahin dikali dengan 5 per 3. Ini juga dikali dengan 5 per 3. Oke, nah setelah kita udah hitung restatementnya berapa, outstanding share-nya berapa, sekarang kita mau hitung fraction-nya. Nah, untuk fraction berarti masih sama nih ngitungnya. Kita hitung berapa bulan sih jangka waktunya antara satu tanggal dengan tanggal selanjutnya. Berarti kita mulai dari 1 Januari. 1 Januari sampai ke 5 Januari, berarti kan ini belum nyampe 1 bulan. Berarti ini 0 per 12 untuk fraction-nya. Selanjutnya dari 5 Januari sampai 6 April. Kita hitung nih, berarti dari Januari, Februari, Maret. Nah, berarti ini baru jalan 3 bulan. Berarti untuk fraction-nya 3 per 12.
Selanjutnya dari 6 April sampai dengan 12 Juni. Berarti mulai dari April, Mei. Berarti ini juga 2/12 untuk fractionnya. Untuk selanjutnya dari 12 Juni sampai dengan 3 Agustus. Berarti Juni dan Juli. Berarti 2/12 juga. Nah, selanjutnya dari 3 Agustus sampai dengan 21 Oktober. Berarti dari 3 Agustus sampai 21 Oktober itu adalah Agustus, September, dan Oktober. Berarti di sini ada 3/12 untuk fractionnya. Untuk yang selanjutnya tanggal 21 Oktober sampai dengan 8 November, ini kan belum sebulan. Dari 21 Oktober sampai ke 8 November, belum 1 bulan. Berarti ini 0/12. Nah, sedangkan untuk yang 8 November, berarti ini sampai ke akhir tahunnya, yaitu 31 Desember. Berarti dari November, Desember. Ini 2/12 untuk fractionnya. Nah, ini kalau teman-teman jumlahin, ada 3 ditambah 2, 5 ditambah 2, 7 ditambah 3, 10 ditambah 2, 12. Jadi biasa fractionnya ini kalau dijumlahin itu 12/12, gitu. Karena dia setahun. Nah, setelah kita udah tahu nih berapa outstanding-nya, berapa restatement-nya, berapa fraction-nya, sekarang kita bisa hitung untuk one loss-nya. Yang pertama kan kita hitung adalah untuk tanggal 1 Januari. Berarti ordinary share-nya 3.500.000. Kita kalikan dengan 3/2, kita kalikan dengan 5/3, kita kalikan dengan 0/12 fraction-nya. Maka one loss-nya 0. Jadi sebenarnya kalau misalkan fraction-nya itu 0/12, teman-teman bisa langsung aja nih 0, nggak usah dihitung lagi, karena udah pasti 0, gitu. Nah, untuk yang tanggal 5 Januari, berarti 3.750.000 dikalikan dengan 3/2, dikalikan dengan 5/3, dikalikan dengan 3/12. Maka kita dapat one loss-nya 2.434.750. Selanjutnya untuk 6 April, 3.600.000 dikali dengan 3/2, dikali dengan 5/3, dikali dengan 2/12. Maka ini saya dapat 1.500.000. Untuk tanggal selanjutnya 12 Juni berarti 6 juta dikalikan dengan 3/2, dikalikan dengan 2/12. Saya dapat 1.500.000. Untuk yang tanggal 3 Agustus berarti 6.500.000 dikali dengan 3/2 dikali dengan 3/12. Kita dapat 2.437.500. Nah, untuk yang 21 Oktober ini karena fraction-nya 0/12, jadi kita bisa langsung masukin aja one loss-nya 0. Untuk yang terakhir 8 November berarti ini 9.150.000 dikalikan dengan 2/12. Maka di sini 1.525.000. Nah, untuk berapa one loss-nya tinggal kita jumlahin aja. Maka di sini kita dapat untuk one loss-nya adalah 9.306.250. Tuh. Nah, sekarang kita udah tahu nih one loss-nya berapa. Kita akan menghitung basic EPS. Basic EPS berarti kita butuh net income-nya, kita butuh informasi mengenai preferred dividend yang convertible maupun yang non-convertible. Baru kita bisa menghitung berapa basic EPS-nya. Nah, untuk net income, kita lihat nih net income. Di soal ini adalah 10 miliar. Berarti kita udah nggak usah kaliin lagi dengan tax rate-nya. Kenapa? Karena di soal dikasih tahu bahwa ini adalah net income. Jadi kita langsung masukin aja net income 10 miliar. Nah, selanjutnya kita mau menghitung preferred dividend yang convertible. Nah, ini berapa? Kita lihat lagi dari transaksinya. Tadi di tanggal tanggal 28 Juli nih, perusahaan itu menerbitkan convertible preference share sejumlah 1 juta lembar dengan nilai par Rp20.000 per lembar dan dividennya 10%. Berarti kita langsung aja nih 1 juta dikalikan dengan 20.000 yaitu parnya dikalikan dengan dividennya 10%. Maka kita dapat di sini 2 miliar untuk preferred dividend yang convertible. Sedangkan untuk preferred dividend yang non-convertible ini adalah di tanggal 9 Mei. Menerbitkan non-convertible preference share sejumlah 600.000 lembar dengan nilai par Rp15.000 per lembar dan dividen 8%. Berarti 600.000 lembar
dikalikan dengan nilai parnya 15.000 per lembar, kita kalikan lagi dengan rate dividennya yaitu 8%. Maka kita dapat 720 juta. Nah, kita udah tahu, berarti kita bisa langsung masukin nih ke sini. Net income berarti 10 miliar, dikurang dengan preferred dividend convertible 2 miliar, dikurang dengan preferred dividend non-convertible 720 juta. Kita bagi dengan one-offs-nya yaitu 9.306.250. Nah, berarti di sini 10 miliar dikurang dengan 2 miliar dikurang dengan 720 juta dibagi dengan 9.306.250. Nah, kita dapat di sini untuk basic EPS-nya adalah 782,2700. Tuh, atau 2,27. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan menghitung diluted EPS. Ini caranya masih sama kayak tadi, berarti kita akan menghitung dulu berapa sih penambahan ordinary share dari masing-masing sekuritas gitu. Untuk yang pertama masih sama yaitu convertible preference dulu, berarti kita lihat dari transaksi di tanggal 28 Juli. Transaksi di tanggal 28 Juli itu menerbitkan convertible preference sejumlah 1 juta lembar dengan nilai par Rp20.000 per lembar dan dividen 10%. Setiap satu lembar convertible preference share dapat ditukar menjadi 9 lembar saham biasa. Berarti satu lembar convertible preference itu bisa ditukar jadi 9 lembar ordinary. Nah, sekarang kita punya 1 juta lembar nih. Kita punya 1 juta lembar preference. Berarti bisa ditukar jadi berapa lembar ordinary nih? Berarti kalau 1 lembar itu kan bisa jadi 9 lembar ordinary. Berarti kalau kita punya 1 juta, kita kalikan dengan 9 aja nih. Jadi kita punya 9 juta lembar. Nah, tapi perlu diingat nih, penambahan ordinary share itu harus dikalikan dengan fractionnya lagi. Jadi kita harus lihat lagi, convertible preference ini diterbitkan kapan? Nah, kalau di sini menerbitkan convertible preference itu pada tanggal 28 Juli. Jadi kita harus hitung nih fractionnya. Berarti mulai dari Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Berarti ada 5 bulan. Jadi fractionnya adalah 5/12. Maka ini 9 juta kita kalikan dengan 5/12. Maka di sini ada 3.750.000 lembar. Ini adalah penambahan ordinary share dari convertible preference gitu. Selanjutnya adalah convertible bonds. Convertible bonds berarti kita lihat nih di transaksi tanggal 14 Februari. Menerbitkan convertible bonds sebanyak 10.000 lembar dengan harga per lembar yaitu Rp50.000. Bonds ini memiliki liability komponen sebesar Rp427.500.000 dan diterbitkan dengan suku bunga 8% serta suku bunga pasar sebesar 10%. Setiap Rp50.000 convertible bonds dapat ditukar menjadi 150 lembar saham biasa. Berarti Rp50.000 convertible bonds itu bisa ditukar jadi 150 lembar ordinary. Sekarang kita tuh punya 500 juta. Dari mana nih 500 juta? Dari Rp50.000 harga per lembarnya dikalikan dengan 10.000 lembar. Maka kita dapat 500 juta convertible bonds. Nah, berarti ini bisa jadi berapa lembar ordinary nih? Kita hitung ya di sini. Jadi 500, kita punya 500 juta rupiah. Setiap 50.000-nya itu bisa dapat 150 lembar ordinary. Berarti 500 juta rupiah dibagi dengan 50.000 rupiah dikalikan dengan 150 lembar. Maka kita dapat 1.500.000 lembar.
Nah, tapi kita lihat lagi nih, ada fractionnya di sini. Kita kan baru terbitin di 14 Februari. Berarti di sini kita harus hitung nih, ada berapa sih fractionnya? Berarti kita mulai hitung dari bulan Februari. Berarti dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Berarti fractionnya adalah 11/12. Tuh. Nah, jadi penambahan ordinary share dari convertible bonds itu adalah 1.375.000 lembar. Nah, kalau kita ngomongin bonds, jangan lupa ada yang namanya interest di sini. Nah, di mana interestnya itu kan kita hitung dari liability komponennya dikalikan dengan suku bunga pasarnya. Karena ini expense, maka kita pakai suku bunga pasar. Jadi, 427.500.000 kita kalikan dengan 10%. Yaitu suku bunga pasarnya, kita kalikan dengan fractionnya tadi, 11/12. Maka kita dapat interestnya adalah 39.187.500. Jangan lupa juga bahwa interest itu harus net of tax. Jadi, kita harus cari dulu nih, berapa sih interest net of tax-nya? Caranya gimana? Berarti, interestnya kita kalikan dengan tax rate-nya tadi kan 25%. Berarti 25%, sisanya kan 75%. Jadi, kita kalikan dengan 75%. Maka kita dapat interestnya yang net of tax itu adalah 29.390.625. Tuh. Nah, setelah convertible bonds adalah share warrant. Tapi di soal ini kita lihat nih, ada nggak sih transaksi mengenai share warrant? Nah, ternyata setelah dibaca nih, nggak ada nih yang tentang share warrant. Adanya mengenai share option di paragraf pertama. Berarti share warrant kita skip, kita masuk ke share option. Nah, untuk share option kita pakai rumus nih, sama kayak problem sebelumnya. Kita pakai rumus. Jadi, di sini berarti market price-nya itu kan sebesar, sini kita lihat ya, harga pasar sebesar 10.000 per lembar. Berarti 10.000 dikurang dengan option price. Option price katanya nih dapat membeli saham biasa pada harga par saham biasa. Berarti kita akan ngikutin harga par saham biasa, yaitu 5.000. Dibagi dengan market price-nya, yaitu 10.000. Nah, lalu kita kalikan dengan number of option. Nah, sekarang kita lihat nih, kita kan tadinya awalnya punya share option sejumlah 300.000 lembar. Nah, tapi share option ini dapat ditukar menjadi 2 saham biasa. Berarti 300.000-nya kita kalikan dengan 2. Karena setiap lembarnya itu bisa ditukar jadi 2 lembar saham biasa. Gitu. Jadi, kita akan dapat number of option itu adalah 300.000 lembar. Nah, jadi ini adalah penambahan ordinary share dari penukaran share option. 300.000 lembar. Kita nggak usah kali fraction lagi karena di soal ini kita punya option itu dari awal tahun 2020. Jadi full. Gitu. Oke, sekarang kita udah ketemu komponen-komponennya, kita bisa menghitung diluted EPS-nya. Ini masih sama, net income berarti kita lihat dari yang tadi yaitu 10 miliar. Net income-nya dikurang dengan preferred dividend convertible 2 miliar. Dikurang dengan preferred dividend non-convertible 720 juta. Ditambah dengan preferred dividend convertible 2 miliar. Ditambah dengan interest net of tax, yaitu 29.390.625. Nah, setelah itu kita akan menghitung yang bawahnya. One-off tadi 9.306.250. Lalu kita tambahkan dengan penambahan ordinary share dari convertible preference, yaitu 3.750.000. Kita tambahkan dengan penambahan ordinary share dari convertible preference
1.375.000 ditambah dengan penambahan dari share warrant berarti 0 ditambah dengan penambahan dari share option 300.000. Nah, ini kita jumlahin nih. Dikurang 2 miliar kurang 720 juta tambah 2 miliar tambah dengan 29.390.625. Nah, untuk yang bawahnya berarti 9.306.250 tambah 3.750.000 tambah 1.375 ditambah 300.000. Maka berarti dibagi dengan 14.731.250. Nah, berarti kita akan dapat diluted EPS-nya adalah sebesar 631,9485. Nah, ini adalah pembahasan untuk problem 5 dan problem 6. Nah, jadi pembahasan kita untuk hari ini udah selesai. Kalau misalkan teman-teman ada yang masih bingung atau ada yang kurang jelas, boleh langsung ditanyain aja di chat, baik melalui Teams ataupun melalui Line. Nah, teman-teman juga jangan lupa untuk mengumpulkan assignment yang berupa catatan problem hari ini, jadi problem 5 dan problem 6, nanti teman-teman catat, lalu teman-teman kumpulkan di assignment yang udah saya buat. Nah, kalau gitu terima kasih teman-teman semuanya udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa minggu depan.